Ya guys, kita sudah break dinner set malam hari ini di Madam Ho ya. Bagaimana rasanya? Oke. Enak semua. Enak semuanya. Ya, Oke guys. Kenyang sekarang. Ya, kembali ke acara bincang-bincang kita malam hari ini, bincang-bincang santai dalam rangka perjalanan 10 tahun Rumah Bugar Liangfa di Kota Madiun. Nah, ceritanya langsung aja to the point. Jadi menyambung cerita yang tadi, ketika Anda mau kembali ke Madiun, mau membangun sebuah sanggar, sebuah tempat untuk rumah bugar atau rumah yoga, tantangan terbesar pada waktu itu apa? Tantangan terbesar ya seperti tadi saya ceritakan, karena saya tidak kenal orang Madiun. Tidak kenal, tidak dikenal ya. Dikenal, jadi menjadi tantangan tersendiri. Ya, takut nggak ada yang mau yoga. Oh gitu. Juga kurang berminat di yoga. Oh gitu. Ya. Terus yang membuat berani itu ya Pak? Ya itu karena motivasi dari mama saya. Oh, sebetulnya dari pulang dari Hong Kong. Saya tuh mau istirahat dulu dalam 1 bulan. Oke. Seperti orang kalau sudah capek kerja di luar negeri, pengen enak-enak kayak ongkang-ongkang gitu ya, nyantai gitu. Dalam waktu yang lama 1 bulan. Tapi mami saya bilang, selama kamu tidak mengambil tindakan eksekusi sekarang mengerjakan dan selalu menunda sesuatu, apa-apa tuh tidak akan berhasil. Oh gitu. Ya guys, kita garis bawahi, jangan menunda-nunda. Ya. Tapi segera ambil tindakan. Seperti Master Liangfa katakan tadi, dia segera mengambil tindakan, memutuskan walaupun belum tahu hasilnya ya. Seperti apa nanti, bagaimana respon masyarakat, bagaimana cara mendapatkan murid. Nah itu bagaimana? Yang penting jalan dulu. Jalan dulu. Terus apa yang pertama dilakukan waktu buka Rumah Bugar Liangfa di tahun pertama? Ya, bikin brosur ya. Oh, bikin brosur. Terus dibagi-bagikan ke setiap rumah-rumah perumahan. Oh gitu ya. Di sekitar Bulun, Jalan Salak dan sekitarnya semua itu berkat bantuan Mr. Nabil. Oh, jadi bikin brosur, dibagi-bagi ya. Nah, terus istilahnya kita menebar umpan ya. Terus ada respon nggak dari akhirnya dari apa yang dikerjakan itu? Sempat nunggu lama ya, kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Baru ada respon ketika saya buka kelas gratis. Oh, buka kelas Kelas gratis. gratis untuk mencoba yoga itu apa toh? Enak enggak gitu ya. Waktu itu saya buka di yoga terapi. Yoga terapi. Selalu bukanya dengan yoga terapi karena apa? Mengenalkan seseorang tuh jangan langsung yang berat. Oh, yang ringan-ringan tetapi nyaman, bisa dinikmati. Bisa bikin badan enak, rileks. Oh, gitu akhirnya dapat murid ya? Iya. Mungkin bisa disebutkan beberapa murid yang pertama dari Rumah Bugar Liangfa. Kalau di tahun pertama yang ikut itu sekitar 15 orang ya. 15 orang. Tahun pertama ya. Tapi kalau untuk orang pemulanya kayaknya ada satu. Namanya Fang Fang. Oh, Fang Fang. Yuli, Fang Fang, terus Tante Wemi, Tante Lili juga, dan itu sudah mulai waktu itu tahun pertama, tahun kedua sudah mengikuti saya. Mengikuti ya, oke. Terus lambat laun setelah berikutnya sampai tahun, katakan langsung aja nih ke puncaknya 10 tahun ini. Nah, berapa orang sekarang muridnya? Ya kalau dihitung-hitung yang aktif kurang lebih 50 orang. Yang aktif 50 orang. 50 orang. Juga untuk privat juga ada. Oh, ada privat juga berarti ya? Oh, jadi kurang lebih lah segitu. Kalau mau mengaktifkan aktif semua ya lebih dari itu. Tapi tidak semua orang tuh menyukai yoga secara kontinu ya. Kadang mereka capek terus istirahat. Bosan gitu ya. Kalau mau sudah terasa mungkin sakit atau pengen yoga lagi ya datang lagi. Oke. Berarti apa sih yang diberikan atau diajarkan di Rumah Bugar Liangfa untuk yoga ini? Apa saja? Ya, saya berikan yang muda-muda itu terapi tali, terapi yoga wheel, itu untuk punggung belakang,
untuk punggung belakang. Terapi tongkat ya, main tongkat itu ya. Tongkat. Terus Itu untuk apa itu? kursi. Terapi tongkat itu. Terutama bahu kalau terapi tongkat, membuka bahu. Oh, membuka bahu. Jadi untuk pernapasan ya. Pernafasan untuk membuka paru-paru. Terus sama juga dengan pil juga membuka punggung belakang. Paru-paru. Kalau untuk apa? Untuk kursi kursi juga ya. ya. Kalau kursi itu untuk alignment, jadi membetulkan pose, tapi tanpa membebani yang melakukan. Jadi pose kalau misalnya seperti warrior 2, kalau tanpa kursi kan capek, tahan lama lagi capek. Jadi kalau ada kursi, dia bisa membetulkan arah kaki kanan kiri bagaimana, bukanya posisi lutut bagaimana, dia akan terarah. Akan terarah. Jadi tidak sistem saya sekali gerak biasakan untuk gerak yang betul. Oh, sekali gerak biasakan untuk gerak yang betul. Kalau gerakan itu salah dari awal, itu diulang salah bukan membawa benefit. Jadi bukan membawa manfaat tapi membawa kecederaan. Oh gitu. Oke. Terus ada lagi ini, ada balok ini ya. Ini untuk apa ini balok? Ini untuk terapi punggung. Oh, terapi punggung. Terus ada bola. Di akhir kelas saya biasakan menggunakan balok. Oh, di akhir kelas menggunakan balok. Kemudian ada bola ini apa ini? Bola apa ini? Ini untuk poin-poin di punggung belakang. Oh, di punggung. Ini untuk terapi juga. Untuk terapi juga ya. Kalau terasa di bahu. Betulkan ini area bahu ini, di area entong-entong ya, terutama di situ tuh tempatnya orang capek. Di pinggang juga ada. Di daerah lutut, leher sini dipakai. Itu bisa gitu ya. untuk terapi. Jadi komplit ya di rumah Bugar Liangfa. Ada peralatan semuanya ya yang bisa digunakan oleh semua murid-murid berlatih yoga. Oke. Terus gini, mau tanya nih, selama 10 tahun ini tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar itu ya sebetulnya kalau dibilang tantangan sih bukan tantangan ya, karena semua yoga itu sama, memberikan pemulihan dan penyembuhan secara alami ya, secara menggunakan dirinya sendiri. Jadi saya biasanya mengajari kalau kamu sakit ini, sakit itu, kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Mereka sudah bisa sendiri, cuman kalau mereka belum sembuh apa-apa, selalu dibawa ke saya, ke tempat saya, suruh betulin mana yang nggak bisa. Terus ini dengar-dengar ceritanya nih, kalau ada orang belum pernah ketemu kemudian datang ke tempatnya rumah Bugar Liangfa, apa yang dikeluhkan itu Master Liangfa tahu ya? Ya, bagaimana saya tahunya sih dengan postur tubuhnya ya. Oh gitu. Jadi melihat postur tubuhnya atau pose tertentu dia tuh kurang bagus, atau berdiri kurang tegak, atau posisi waktu duduk, waktu berdiri itu ada pinggulnya sedikit, gitu ya? Sedikit miring apa itu. Saya selalu bilang, apakah pernah sakit ini? Mungkin di bahu, di pinggang atau di mana. Kaki, gitu ya? Padahal saya belum pernah ketemu. Jadi mereka tuh, iya saya dulu pernah cedera, saya juga pernah ini sakit, itu sakit. Jadi seperti ya kayak, loh padahal Cendiwa kan belum pernah tahu sama orang ini, kok tahu kalau dia sakit gitu. Ya itu salah satunya yoga itu kalau sudah berjalan 10 tahun, karena banyaknya orang mengetahui postur tubuh orang masing-masing ini, pasti keluhannya di sini, dan saya berikan solusi supaya menjadi baik, melakukan pose yoga gitu. Jadi bisa sampai dikira dukun ya. Dukun ya, dikira dukun padahal bukan dukun ya, dari apa ilmu yang dipelajari ya. Dari ilmu yang dipelajari. Oke. Terus sekarang ngomong-ngomong tadi kan tantangan ya, kemudian sekarang ngomong harapan dan impian ya. Yang sudah tercapai dan yang belum dicapai dan yang akan dicapai itu apa? Impiannya ya ingin membuka kelas yoga sendiri untuk teacher training. Oh, untuk teacher training. Jadi menghasilkan guru-guru ya. Jadi supaya perkembangan yoga ini semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Usia sudah, meskipun
usianya sudah lanjut lebih lama, kalau bisa sih awet muda terus ya. Dengan yoga bisa awet muda. Dan saya berharap supaya ada orang-orang baru yang bisa memahami yoga dan memberikan ke publik. Gitu ya. Ya. Oke. Ya wis, mungkin ada pertanyaan nih dari para hadirin ya, para penonton pada malam hari ini, ada yang ditanyakan, silakan. Ya, saya mau tanya. Suaranya yang keras dikit. Saya mau tanya ya, ini loh apa namanya untuk yang udah married terus punya anak. Jadi kira-kira ada nggak ya tip yoga gitu? Oh, tip yoga untuk orang yang ingin mendapatkan keturunan. Bisa nggak yoga itu membantu? Misalnya seperti itu ya. Maksudnya membantu tuh bukan apa ya? Sebetulnya untuk keturunan itu tergantung dirinya sendiri ya. Oh, tergantung dirinya, juga tergantung Tuhan memberi ya. Tapi kita berusaha toh. Berusaha ya, dengan suami istri harus yoga. Suami istri harus juga. Jadi bisa memperbaiki metabolisme di badannya. Oke, jadi suami istri harus juga. Nanti kalau sudah hamil bisa mengikuti kelas prenatal juga. Oh, prenatal yoga khusus untuk ibu-ibu hamil ya? Ya. Oh, untuk ibu-ibu hamil ya. Jadi untuk Anda yang sudah hamil ya, pengen kehamilannya tetap sehat dan sampai melahirkan lancar, bahkan pasca melahirkan bisa ikut kelas terapi di Rumah Bugar Liangfa ya. Prenatal yoga ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini? Saya mau tanya, adakah kelas yang ditujukan untuk anak-anak usia dini supaya mereka bisa mengenal yoga dan bisa dilatih ke tahap-tahap yang lebih baik lagi dari pose-pose yoganya? Ya, untuk yoga anak itu namanya kids yoga ya. Kids yoga. Ya, kids yoga sebetulnya bisa di usia 5 tahun ke atas itu lebih bagus. Karena kalau 5 tahun ke bawah dia belum paham. Jadi kalau 5 tahun ke atas itu masih bisa diajari. Kalau nggak salah lebih dulu lentur ya, badannya lebih lentur, lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Kalau itu dipertahankan, dia akan menjadi bagus. Gitu. Ya. Karena beberapa tahun yang lalu memang pernah ada kita trial kids yoga ya kids di Rumah Bugar Liangfa. ya. Masih ingat toh? Nah, berapa tahun yang lalu nggak tahu itu kids yoga itu ya. Oke. Ya. Oke. Usia berapa? Usia maksudnya? Ikut yoga. Oh, ikut juga usia berapa? Ya, kalau untuk mulai ikut yoga usia berapa itu tergantung orangnya ya. Sekalipun sudah murid saya banyak yang umur 60 ke atas. Oh, 60 ke atas ya, banyak juga. Itu banyak, 50 sampai 60 ke atas itu banyak. Tapi tidak ada kendala sama sekali karena saya selalu memberikan yang mudah dulu. Ya, tahap mudah, kemudian baru ke reguler. Kalau saya rasa cukup melakukan sesuatu hal yang sulit, saya pasti dukung dia untuk melakukan dengan baik tanpa ada cedera. Oke. Jadi usia berapapun Anda bisa mengikuti kelas yoga ya, dengan catatan ada tahap-tahapnya, tidak langsung ke tahap yang ekstrim ya. Oke. Satu lagi pertanyaan laste terakhir. Ya. Untuk yang insomnia itu gangguan tidur ya, sulit tidur. Sulit tidur. Bisa nggak dibantu dengan yoga? Ya, insomnia memang gangguan tidur karena orang itu kebanyakan banyak pikiran, tapi sudah lelah sebetulnya, tapi tidak bisa tidur. Memang betul. Dengan yoga itu bisa melakukan meditasi atau relaxation atau dengan pernapasan. Pernapasan ya, karena hari ini memang pernapasan sama sebetulnya yoga itu olahraga itu harus konsisten ya. Misalnya 1 jam. Kita mau melakukan yoga ya fokus saja pada diri sendiri selama 1 jam itu untuk menyadari bahwa apa yang ada di dalam diri kita tuh perlu apa gitu loh. Gitu. Kita perlu relax ternyata saat ini. Ya. Oke, Laste, apa yang ingin Master Liangfa sampaikan kepada khususnya murid-murid Rumah Bugar Liangfa pada 10 tahun ulang tahun RBL ini? Pesan-pesan ya. Pesannya ya saya
berharap semuanya selalu sehat. Semua selalu sehat, Ya, semuanya selalu awet muda. awet muda, Tetap cantik. tetap cantik. Tetap merawat bahwa yoga itu bukan hanya sekedar Meditasi. gaya atau sesuatu yang ekstrim gitu. Jadi hanya untuk seperti apa tuh namanya, kita punya apa tuh orang bilang invest ya, suatu invest bahwa yoga invest. nanti di masa Ya, depannya atau di masa Tuanya ya. tuanya lanjutnya itu orang nggak semakin mengecil tapi tetap ototnya bisa dibantu, menguatkan ototnya otot dibantu. ya. Tetap sehat intinya Tetap ya. sehat, ototnya Oke. terbantu, jadi orang tuh nggak semakin mengecil. Oke, Dia jadi tetap kuat. yoga adalah sebuah investasi guys, investasi kesehatan. Jadi jangan takut kalau Anda pengen tetap sehat di usia lanjut, tidak ada salahnya mengawali yoga di saat ini dan jangan tunda-tunda. Oke. Terima kasih banyak C untuk sharingnya pada malam hari ini. Guys, sebelum saya akhiri bincang-bincang santai dengan saya pada malam hari ini guys, pesan dari Sally Kempton. Inti dari latihan yoga adalah abhyasa, yaitu usaha untuk suatu hal yang ingin Anda tuju. Seperti apa? Salam pagi-pagi guys, sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Happy birthday 10 tahun Rumah Bugar Liangfa. Semakin sukses, semakin jaya, semakin menyehatkan banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Bye-bye.